Apa? Udah dimulai. Apa ya? Oh, ini baru inget. Ketika karya kita nggak diapresiasi, kamu bakal kayak gimana? Diapresiasi oleh? Presiden. Lo Ya oleh serius? siapa aja. Oh, ya tergantung tujuan saya membuat karya itu untuk apa. Wede, idealis sekali nih. Ya dong. Gimana contohnya? Ya kalau saya membuat karya itu untuk melepaskan apa yang ada di dalam diri saya, kayak mengekspresikan perasaan lah. Ya memang tidak mengharapkan apresiasi. Justru yang saya harapkan itu, yang aku harapin itu tujuan utamanya kan melepaskan itu. Entah nanti diapresiasi atau tidak, ya itu nomor sekian. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu melepaskan emosi. Tapi Justru kalau diapresiasi tapi emosi saya nggak lepas, ya buat apa? Nah, Tapi kan kalau kita bisa melampiaskan keresahan, terus juga dapat duit juga, ya kenapa enggak? iya. Ya berarti kan butuh apresiasi dong. Ya untuk titik saat ini sih enggak. Tak dulu deh. Enggak, maksudnya Enggak. ketika karyamu diapresiasi, berarti kan itu balik ke niat nih kalau Apresiasi itu menurutmu. bonus. Oh, bonus. Bonus utama. Iya, tahu. Enggak, maksudnya banyak kan orang yang berpuisi, terus dikatain alay. Banyak orang yang pengen nulis. Apa apresiasi itu nggak Tulisan selalu itu. positif ya? Feedback. Oh, apresiasi itu feedback. Menurutku itu feedback gitu. Maksudnya ketika postmu itu ada yang dinotis sama orang atau ya dikenal lah minimal gitu. Bentar. Semisal kamu mau bikin sesuatu untuk kamu suka videografi deh semisal atau fotografi. Nah, fotomu untuk dibilang bagus sama orang, kamu juga butuh feedback. Iya. Iya kan? Nah, sedangkan feedbacknya itu maksudnya kamu gak diapresiasi, benar-benar gak ditanggapi sama sekali. Minimal kan kalau ada komen negatif kita bisa memperbaiki toh. Nah, di sini nih pemahaman kita atas kata apresiasi mulai berbeda. Buatku, aku tuh memahami kata apresiasi itu kayak penghormatan, respon positif. Pujian. Nah, Ya enggak cuma itu. nah itu kan cara aku memahami kata apresiasi. Makanya aku bilang bahwa bagiku karya dan apresiasi itu bonus utama, that's it. Karena di mataku ya tadi kayak penghormatan, penghargaan, pujian. Nah, tapi di pandanganmu Enggak, aku nggak mandang. Aku sipit. Terus gimana? masih bisa lihat kan? Enggak. Biasa aku dikit kalau lihat cewek lain. Tak sakit. Kan sipit. Terus apa lagi? Iyalah, terus Apa lagi? Terus tapi iya apresiasi di matamu kan berbeda. Berbedanya Ya tadi kamu bilang apa? feedback. Feedback kan. Nah, entah itu positif, entah itu negatif. Iya, karena Negatif itu termasuk apresiasi berarti. termasuk lah. Berarti katamu ketika karyamu tidak diapresiasi, artinya General. artinya tidak ditanggapi sama sekali. Iya, maksudnya dicuekin sama Oh, saya dicuekin. dan lain-lain. Maksudnya kan dan kita berada di maksudnya gini. Kan ada tuh orang yang suka puisi, dia ngupload post di statusnya tentang puisi, dikatain sama teman cuma alay apa, akhirnya dia ngedon gitu. Itu apresiasi nggak? Iya. Kata alay. Iya. Ketika dia dapat yang seperti itu, dia harus gimana? Kamu itu bakal gimana ketika kamu ngedapat hal seperti itu? Apakah berhenti atau gimana? Gitu. Nah, oke. Ini belum ngomongin soal duit, jadi duit gitu enggak? Enggak. Atau dapat pujian atau enggak? Berarti kan aku akan mengikuti apresiasi di matamu tadi kan, karena di mataku jelas berbeda pemahamanku. Nah, kalau Gimana case-nya kalau kita ngikutin mata Najwa? enggak sih. Ya terus. Dari matamu. Apa yang harus dilakukan ya? Apa ya? Karena aku adalah aku memandangnya dari segi personal ya. Kalau if it's me, aku adalah tipe orang pendendam. Ya, terus? Jadi ketika ada yang people look me down like that, ya itu akan menjadi semangat baru. Kayak dendam, lihat aja nih, ntar
Oh, berarti itu malah jadi bahan bakar gitu ya. Gitu loh, karena aku nunjukin bahwa aku bakal matain statementmu gitu loh, bahwa Nah, cara matahinnya itu alay gimana? Kamu melakukan hal yang sama terus menerus atau ya gimana? merevisi, memperbaiki apa yang tadi itu gitu loh. Tapi kembali lagi tanpa menghilangkan esensinya. Jangan sampai karena begitu inginnya diapresiasi sampai kita kehilangan jati diri dari karya kita. Malah karya kita yang ngatur kita ya Bukan, apresiasi itu yang mengatur kita. untuk berkarya. Iya, Mm-mm. malah kita diatur oleh tanggapan dan kritikan atau keinginan orang gitu kan. Abang, misalnya abang bagus nih bikin puisi kayak gini gini gini. Akhirnya kita maksain diri kita untuk bikin puisi dengan genre yang mereka sukai, padahal kita lagi nggak pengen nulis tentang itu, kita pengennya lagi nulis Gak ada yang jiwanya. lain. Tapi kita mengikuti apresiasi itu. Ini kita masih dalam koridor ini gak sih? Apa? Cara apa? Kamu kan itu kan malah kebangkit gak sih? Bang. Lebih ke motivasi buat ketika karya kita nggak dihargai, Iya kan katanya tadi kalau nggak diapresiasi. Enggak, kalau aku sendiri itu ketika kita contoh kita bikin puisi di WhatsApp ya, kenapa nggak ke Facebook gitu, atau kenapa nggak bikin di YouTube, atau kenapa iya cari kan, pasar berarti yang lebih luas. reformasi kan. Reformasi Enggak, tadi gimana? Case-nya tadi kayaknya aku punya alternatif lain. apa? Bikin posting nih, terus dikatain alay, tak hapus nomornya, tak blok akun Facebooknya. Itu kalau udah males mikir ya, udah males cut. Iya, ya susah soalnya sekarang kalau mau berteman dengan saya. Udah 5.000 Anda unfriend mampus. Makanya untuk unfriend Anda. Oh iya, saya yang Kalau tukang ribu unfriend. dikit unfriend. Iya, emang malas. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Udah 5.000 susah. 5.000 nggak bisa dikonfirm. Udah 5.000. Ya paling unfriend, nanti tak blok. rubah. Ya begitulah. Kalau aku sih lebih kayak nyari tempat suasana baru yang emang sesuai pasarnya gitu. Karena beda sosial media, beda penggemarnya juga gitu. Berarti Kayak di Twitter ya kita emang bagus untuk bercerita bikin thread gitu kan, bukan kayak per part-part kayak di grup apa belajar menulis di Facebook. Apalagi di Instagram kan apa karakter katanya kita dibatasin di Instagram, jadi harus sebisa mungkin. Nah, kecuali emang memaksimalkan. kecuali emang jam terbang kita udah tinggi untuk nulis beberapa paragraf aja tapi esensinya tetap dapat, poinnya dapat, konfliknya dapat. Itu yang aku maksud. Ya udah terjawab kan? Bisa jawab sendiri tuh. Ngapain nanya? Nah, Emang bener dari tadi tuh gak guna diajak podcast, ya Allah. Emang bener bikin podcast sendiri aja dah. Udah closing. mau tahu nggak Apa? kenapa? Gajinya kurang. Naikkan gaji. Loh kan gak digaji, saya kan menggunakan sistem sukarelawan. Loh, Sukarela perasaan ini mah. bukannya sekarang itu lagi Apa? rame volunteer. Iya. Gak boleh. Serius sih, gunain aja kan, mereka pengen punya jam terbang kan. Tak kasih jam terbang. Oke, inilah efek kalau partner tidak pernah dikasih gaji. Bukan gaji sih. Gaji apa dong, aku aja gak punya gaji. Mana ada ya? Merendah untuk meroket. Gak punya gaji, dari YouTube mana ada gaji. Oh iya. Ini cuma gabut aja bikin kayak ginian. Nggak usah emosi, biasa. Gak emosi. Tadi Aku cuma lagi menirukan orang Batak. mari kita coba. Apa? Coba apa? Lagi niruin Siska Kol. Ya udah aku niruin Indra Kents. Wah, murah sekali. Enggak sih, tadi apa ya? Udah. Apa ngomong apa lagi nih, mau ditutup? Udah 9 menit. Udah. Ya itu sih. Udah lama mikir, nggak guna juga di podcast. Oke. Thank you ya udah dengerin sampai sini.